Ini dengan posisi batu hijau jadi terbelah dia katanya ya. Jadi terbelah dua biar bisa orang itu jalan melewati sungai itu. Ya bagaimanapun besarnya air itu dari hulu, air itu, batu itu nggak akan terbenam. Nggak terbenam ya. Bapak Ibu, pada saat ini kami sedang mencari titik lokasi batu hijau di mana menurut ceritanya batu hijau ini menjadi simbol sejarah, lambang sejarah adanya padan marga Silalahi atau Silahi Sabungan dengan marga Bintang. Jadi katanya batu hijau ini persis berada di tengah-tengah Lernun, yang pada saat ini kami sedang berada di pinggiran Lernun. Kami mau begini Pak dengan Pak siapa Pak? Jamat Bintang. Pak Jamat Bintang yang mengetahui tentang sejarah ini, Bapak bisa memberikan semacam pengetahuan kepada kami Pak. Ini menyangkut batu hijau ini. Cerita lebih rincinya begitu Pak. Silakan Pak. Karena untuk ceritanya gini Pak, cerita dari opung kami dulu, cerita ke nenek ke opung, ke bapak, cerita ke kita, gini ceritanya Pak. Terjadinya batu hijau ini gara-gara ada marga Bintang berperang melawan musuh lah, musuh marga Bintang gitu ya. Marga Bintang. Jadi datang marga Silalahi, dibantunya marga Bintang ini, itulah kami dibantunya dan menang. Dan dengan syarat perjanjiannya kalau menang kita akan motong kerbau gitu. Tahu-taunya menanglah marga Bintang ini melawan musuhnya ini. Jadi berpesta orang itu, dipotonglah satu kerbau. Jadi menurut perjanjiannya itu, ceritanya itu dulu mau pulanglah marga Silalahi ini ke kampungnya gitu, ke Silalahi. Saya bukan ya. Ya, tahu-tahu makan orang itu, makan dulu makan. Jadi kena duri lah. Boru Bintang ini perjanjiannya kalau menang kami kasih boru kami katanya kan marga Bintang. Jadi makan bersama orang itu, disuruhlah turun putrinya itu dari apa pantar-pantar gitu kan. Jadi turunlah orang itu, jadi makan bersama orang itu, disuruhlah turun putrinya itu dari apa pantar-pantar gitu kan. Jadi turunlah orang itu makan bersama, jadi kena duri lah. Kena duri jadi lalu langsung meninggal ya. Aturannya acara itu jadi acara gembira, acara sukacita, akhirnya berakhir menjadi duka cita. Jadi suka lah kan, duka. Jadi datang marga Bintang ini, dibilanglah masih bukan cuman itu boru kami, masih ada boru kami katanya. Turun lagi kan, dikasih lagi, jadi makan bersama orang itu, jadi kena duri lagi. Sama seperti kasusnya, seperti yang pertama. Dan yang ketiga itu juga. Jadi datang marga Silalahi ini nggak usah lagi. Gini aja Pak, kita merpadan lah kita. Ya. Jadi sisa ada anak, sisa ada boru. Karena nggak jadi tadi ya. Karena nggak jadi tadi. Jadi berpadan orang itu, jadi mau pulang orang itu, kebetulan air itu deras. Apa? Katanya Mangaraja katanya kan, jadi besar air itu, jadi air renun itu, jadi entah apalah itu, melalui doa, entah melalui pokoknya dulu entah doa entah apa orang itu kan, dilemparlah batu itu, dilemparlah air itu, jadi bertumpuklah jarilah itu dinamakan batu hijau, biar bisa kalau orang itu menyeberang pulang ke kampungnya. Itulah ceritanya Pak. Itulah sampai sekarang ya. Itulah sampai sekarang ceritanya. Lernun ini dengan posisi batu hijau jadi terbelah dia katanya ya. Jadi terbelah dua biar bisa orang itu jalan melewati sungai itu. Ya bagaimanapun besarnya air itu dari hulu, air itu, batu itu nggak akan terbenam. Nggak terbenam ya. Gimana pun kecilnya itu enggak harus nampak gitu. Dari ceritanya itu, perpadanannya itu kalau contohnya kalau bunyi di sini apa? Namanya sejenis ernga. Ya. Berarti ada tanda-tanda entah ada orang meninggal di Silalahi. Ya. Kalau
panen orang kayak gitu juga sebaliknya. Kalau panen orang Silalahi, ada mata air kami Julun Tapin namanya, keluarlah dari situ durame-durame padi itu. Itulah menurut ceritanya. Makasih Pak. Batu hijau ini menjadi apalah? Menjadi simbol apa tadi? Simbol perpadanan antara marga itu ya. Bintang sama marga Silalahi. Selain itu barangkali ada juga marga Silalahi kasih ini atau tanah. Oh, gini ceritanya gini. Bintang kasih tanah gitu. Makanya marga Bintang itu mengkasih tanah namanya Juma Gulangan karena di situ marga Bintang sama musuhnya itu berperang. Ya. Di situ kalau dipotong kepala orangnya itu kan, lawannya disitulah digulingkan ke bawah. Digulingkan ya, Gulangan. Baru marga Silalahi dikasihlah sama kami tanah di Silalahi. Letaknya sebelah atas tubuh lah. Sebelah atas tubuh. Bisa ke atasnya, ke atasnya itu ya. Atasnya itu iya. Jadi itu masih dipelihara sampai sekarang hubungan kekerabatan akibat ini perpadanan ini masih dipelihara sampai sekarang. Kalau ada marga Silalahi entah marga Bintang ngambil boru Silalahi, nggak bakalan harmonis gitulah. Nggak ada sampai sekarang nggak ada. Tidak yang belum ada yang bisa melanggar begitu ya. Iya. Jadi ini batu hijau ini marga Silalahi pun tahu ini sampai sekarang posisinya. Sekarang posisinya. Namun tidak pernah dibuat acara ritual kembali di situ. Acara ritual itu nggak pernah sampai sekarang nggak pernah. Sampai sekarang marga Bintang juga. Marga Bintang bersama dengan marga Silalahi nggak pernah. Nggak pernah, itu perjanjian. Batu perjanjian. Iya, batu sejarah lagi gitu. Batu perjanjian ya. Perjanjian paling. Mana batu ini diyakini di dalam sejarahnya adalah merupakan batu perjanjian antara marga Bintang dengan Silalahi Sabungan. Ada keanehan-keanehan dia Pak? Atau ada tanda-tanda dia keunikan di batu tersebut Pak? Bapak bisa bercerita? Ya seperti yang diceritakan kawan-kawan yang sering ke sana juga, bahkan orang-orang tua juga sering bilang di saat karena termasuk keanehan dari batu hijau ini, artinya karena dia posisinya berada di dari arus sungainya, secara logikanya harusnya kan ketika air besar itu kan karena jatuhnya ke situ otomatis dia tertutup harusnya. Iya. Banyak yang menyaksikan gimana pun besarnya sungainya, batu ini nggak tertutup dengan air. Iya. Cerita yang lain barangkali Pak, posisinya di bawah atau batunya gantung atau bagaimana ini Pak? Ada juga yang bilang yang pernah kayak yang cari ikan apa gitu yang masuk ke dalam, seakan-akan kayak gitu, tapi pastinya belum tahu lah. Iya. Tapi kayak semacam gantung gitu, artinya nggak sama dari posisi yang di atas itu sama yang di bawah, artinya ya semacam gantung gitu. Iya. Nggak sama besar yang di atas, yang timbul itu sama di bawah. Iya. Itu kata orang gitu. Iya. Bagaimanapun besar yang jelas dia bagaimanapun besarnya air Sungai Renun ini nggak pernah dia bisa tenggelam ya Pak ya? Iya gitu kata orang yang sering menyaksikan ketika airnya besar. Ya baik Pak, terima kasih atas informasinya. Kami dapat mengetahui ini Pak, batu apa tadi namanya, batu hijau ternyata itu batu perdagangan. Bahwasannya satu anak sadaboru. Ya, sadaboru jadi kekerabatan ya. Jadilah di situ antara marga Bintang dengan marga Silalahi. Baik Pak, terima kasih atas pengetahuan yang disampaikan. Semoga ini menjadi daya tarik tersendiri nanti bagi desa Bintang yang telah menjadi desa wisata. Dan sekian dari kami Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Dari Desa Wisata Bintang, Wonderful Indonesia Visit Diary. Jual.